Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pertemuan kita ini semoga berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini sudah ada di depan kita dua makalah, dua lokal, masing-masing akan mempresentasikan makalahnya. Kita beri waktu 5 menit untuk menyampaikan poin-poin penting terkait dengan isi makalahnya. Kepada pemakalah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita karena bisa berkumpul di majelis ini. Selawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan sistem etika. Di era globalisasi ini, IPTEK selalu berkembang sebagai pesat karena manusia semakin lama membutuhkan teknologi. Karena itu, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah ini. Pemateri pertama dipersilakan untuk menjelaskan materi. Perkenalkan, nama saya Devi Trisakti. Saya dari kelas MJ 1F sebagai pramateri pertama akan menjelaskan Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dipisahkan dari keadaan. Artinya, ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang dalam pembuat budaya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada gilirannya bersinggungan dengan nilai budaya dan agama memiliki nilai objektif di satu sisi dan sisi lainnya. Di sisi lain, ilmu pengetahuan dan teknologi harus memperhatikan nilai budaya dan agama dalam dikembangkan agar tidak merugikan umat manusia. Bung Dono Wijoyo menegaskan bahwa kebenaran bersifat tidak kumulatif atau tidak mengikat karena kebenaran tidak berkembang seiring waktu. Kemajuan bersifat kumulatif atau bertambah yang berarti kemajuan selalu berubah dan waktu. Agama, filsafat dan sedikit termasuk kategori kumulatif, sedangkan fisika, teknologi, obat-obatan termasuk dalam kategori kumulatif. Oleh karena itu, hubungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan budaya merupakan hal serius seiring mengundang diskusi. Hubungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai budaya serta agama dapat diberikan oleh beberapa pemikiran adalah sebagai berikut. Pertama, sains dan teknologi terkait dengan nilai budaya dan agama untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi didasarkan pada sikap religius manusia. Yang kedua, sains dan teknologi benar-benar terpisah dari norma budaya dan agama untuk terjadinya sekularisasi yang mengarah pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa dibarengi dan diwarnai oleh nilai-nilai humanistik religius. Itu terjadi karena sekelompok ilmuwan percaya bahwa sains dan teknologi memiliki hukum. Hukum itu sendiri bersifat independen dan tidak memerlukan intervensi nilai-nilai eksternal. Yang ketiga, IPTEK menempatkan nilai-nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog jika diperlukan. Dalam hal ini, beberapa ilmuwan percaya bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki hukumnya sendiri atau faktor internal. Tetapi di sisi lain, faktor eksternal atau budaya, ideologi dan agama diperlukan untuk pertukaran ide, tetapi tidak dalam arti saling ketergantungan. Fenomena ketiga menempatkan nilai budaya dan agama sebagai lawan bicara adalah sintesis yang lebih lengkap dan praktis untuk diterapkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai dasar yang berharga bagi pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dapat merujuk pada tentang beberapa jenis pengetahuan. Semua ilmu dan teknologi atau IPTEK yang berkembang di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus mencantumkan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor intrinsik dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Yang kedua, bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai tanda bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia yang berarti mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan cara bertindak masyarakat Indonesia. Yang ketiga, bahwa nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Artinya mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia.
Penafsiran kedua adalah bahwa semua ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus memasuki nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, dengan asumsi bahwa setiap awal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, implikasi dari nilai-nilai Pancasila adalah bahwa dalam Pancasila yang berarti para ilmuwan dapat melihat sebagai yang mereka pikirkan layak untuk berpartisipasi. Penafsiran yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila bertindak sebagai dasar hukum bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menganggap bahwa aturan mainnya harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu pengetahuan dapat dikembangkan. Penafsiran yang keempat, berpandangan bahwa segala perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berangkat pada budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri sebagai proses personalisasi ilmu, mengendalikan bahwa Pancasila tidak hanya sebagai dasar nilai perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi telah menjadi model budaya berkembang di Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Berikutnya sebagai berikut. Yang pertama, merupakan lingkungan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, penjabaran sila Pancasila sebagai dasar nilai pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, nilai kearifan lokal sebagai simbol kehidupan masyarakat yang berbeda. Kawasan sungai tergantikan oleh gaya hidup global seperti yang utama disebutkan oleh hukum dualisme yang tidak patuh pada pembayaran pajak sebagai seorang pegiat kerendahan nasional yang bersejarah pada gaya hidup kelima konsumerisme. Yang kedua, esensi Pancasila sebagai dasar perkembangan ilmu. Sila pertama, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, memberi kita kesadaran kehidupan manusia di dunia ini seperti ujian dan kasih baik merupakan kehidupan abadi di akhirat. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa Tuhan ada kebaikan universal dan unik bagi para umat dan seluruh Indonesia. Sila keempat, demokrasi yang dipimpin. Sila ketiga, solidaritas Indonesia, memberikan landasan penting untuk itu. Kelangsungan Indonesia harus mengikuti prinsip kesatuan Indonesia, memiliki kewajiban profesional. Sila keempat, demokrasi yang dipimpin oleh konsultan atau perwakilan memberikan panduan tentang inisiatif populer. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Pembahasan tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika tata kelola di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada masa Orde Lama, pemilu digelar dengan antusias. Demokrasi diikuti oleh banyak partai, tetapi dimenangkan oleh 4 partai. Partai politik yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Muslim Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintah waktu itu mengikuti Orde Lama. Bahkan ada kecaman dari Orde Baru tentang sistem etika Pancasila. Pilihan umum di era Orde Lama dinilai terlalu liberal. Pemerintah Soekarno menganut sistem demokrasi terkendali cenderung diktator. Pada masa Orde Baru, sistem etika Pancasila terbentuk dengan cara sebagai berikut. Peningkatan pada era Orde Baru, konsep tentang manusia juga muncul. Indonesia secara keseluruhan mencerminkan perilaku masyarakat kepribadian yang luhur sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bahasa Indonesia sepenuhnya dalam pandangan Orde Baru tentang apa yang dimaksud sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang hakikatnya bersifat satu dimensi, artinya tidak hanya makhluk spiritual, tetapi juga makhluk fisik dan makhluk hidup. Sebagai anggota masyarakat, Pancasila memiliki dasar pribadi seseorang kemudian kasih sayang, harga diri, penghargaan, dan daya tanggap perasaan dari orang lain dalam simbiose kehidupan. Sistem etika Pancasila mengalami euforia pada era reformasi, tapi lama-lamaan demokrasi yang tidak terlandaskan sistem etika politik akan mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Tantangan yang terdapat dalam Pancasila sebagai sistem etika pada Orde Lama dicermin dalam bentuk sikap otoriter pemerintah kepada administrasi negara-negara yang dalam memperkenalkan sistem demokrasi di Pandu. Hal ini tidak lagi sesuai dengan sistem etika Pancasila menekankan semangat musyawarah untuk mufakat. Pada Orde Baru tantangan tersebut isu-isu buruk NKK, nepotisme, kolusi, korupsi. Administrasi negara itu bertentangan dengan keadilan sosial karena nepotisme, korupsi, dan korupsi tidak pernah menguntungkan kebanyakan orang atau kelompok tertentu.
Tantangan sektor etika Pancasila pada masa reformasi adalah ekonomi kebebasan politik yang bertentangan dengan norma moral, misalnya bentuknya anarkisme yang masyarakat hendak atas nama kebebasan demokrasi. Terima kasih kepada pemateri yang telah menjelaskan makalah. Selanjutnya kami mengasih tanya jawab kepada teman-teman yang masih belum memahami materi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dita Rizka Putri. Saya ingin bertanya, bagaimana usaha kita untuk tetap menegakkan Pancasila sebagai falsafah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Binaria Putri. Saya bertanya, bagaimanakah cara kita sebagai warga negara Indonesia dalam menerapkan Pancasila sebagai berdasar dalam kehidupan? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Kita untuk tetap menegakkan Pancasila sebagai falsafah yang dapat kami menjadikan sebagai sebuah dasar setiap apa yang akan kita lakukan, sehingga tujuan bersama dapat tercapai sehingga maksimalnya dan untuk masyarakat sejahtera. Ini adalah pemahaman nilai-nilai Pancasila sekaligus menjadikan sebagai baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nadia. Bagaimana kita sebagai orang Indonesia menerapkan Pancasila sebagai landasan kehidupan? Itu dengan cara menerapkan di kehidupan bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai paku normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak masyarakat Indonesia. Karena setiap pengembangan iptek harus berangkat dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Dari presentasi kami dapat disimpulkan bahwa perkembangan iptek tidak boleh melenceng dari nilai-nilai Pancasila karena Pancasila telah mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kami harap teman-teman semua tidak hanya dapat memahami materinya, tetapi bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini pemakalah sudah menyampaikan isi makalahnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi mahasiswa yang siap menerima keterbukaan, siap menjadi mahasiswa yang mampu menjadikan Pancasila sebagai dasar dan spirit kita dalam hidup dan kehidupan kita ini. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.